Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Delapan korban kecelakaan bus penumpang masih dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi. Memanfaatkan sisa libur lebaran, objek wisata yang berada di Pariaman diserbu pengunjung dan sumbangkan ratusan juta rupiah dalam pendapatan asli daerah. Objek wisata yang berada di sepanjang pantai Pariaman menjadi sasaran untuk berwisata memanfaatkan libur lebaran. Seperti Pantai Gandoria, yang setiap harinya selalu dipenuhi pengunjung. Baik pengunjung lokal maupun yang datang dari luar Provinsi Sumatera Barat. Pantai Gandoria terkenal memiliki pantai yang landai dan sangat cocok untuk dijadikan lokasi bermain bersama keluarga. Terutama bagi pengunjung yang ingin berenang atau bermain pasir di pinggir pantai. Selain itu, pemerintah Pariaman juga menyediakan berbagai fasilitas wisata di sepanjang pantai itu. Namun sayang, pengunjung tak mematuhi aturan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sehingga pantai yang asri itu harus ternodai dengan banyaknya sampah yang berserakan. Salah satu tempat favorit yang ingin dikunjungi, wishlist gitu. Kalau di Sumbar kan pasti teringatnya pasti kayak pantai, alam. Kalau di kota kan jarang ditemuin. Kalau kunjungan di sini, kalau daerahnya nyaman, tempatnya sejuk, cuman sampah yang berserakan ini yang kurang enak ditengok masyarakat gitu. Jadi apalagi pendatang dari jauh gitu kan. Apalagi naik kita ke atas itu, di bawah-bawah itu kan ada tembok-tembok keliling itu, banyak itu sampah yang... Pantai Pariaman terdiri dari objek wisata yang berbayar dan objek wisata gratis yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan desa di sepanjang Pantai Pariaman. Dinas Pariwisata Pariaman mencatat, Pantai Pariaman dikunjungi puluhan ribu pengunjung selama libur lebaran, sehingga menghasilkan pendapatan ratusan juta rupiah dari retribusi pengunjung. Itu ada diperkirakan sekitar yang di kawasan berbayar aja kita kurang lebih ada sekitar 70 ribuan pengunjung ya. Belum lagi di kawasan yang dikelola oleh desa, kelurahan yang ada di Pariaman. Pendapatan kita gimana, Pak? Pendapatan sampai hari kemarin itu ada sekitar sampai 260-an kurang lebih, 260 juta. Wisatawan berharap pemerintah menjaga kebersihan pantai dan juga memastikan harga jual kuliner yang ramah bagi pengunjung. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Seorang pencuri yang menyamar sebagai seorang pemulung mencari barang rongsokan ditangkap anggota Polsek Nansabaris, Padang, Pariaman Minggu malam. Pelaku beraksi di saat rumah dalam kondisi kosong. Tersangka Daniel Saputra alias Koroy ditangkap polisi di rumahnya di Korong Tobo Baru, Kecamatan Lubuk Alung. Saat ditangkap, pemulung jadi-jadian ini tak bisa melawan. Karena polisi menyergapnya saat sedang bersantai di rumahnya. Polisi menggeledah setiap ruangan untuk mencari barang bukti hasil curian. Polisi menemukan barang bukti telepon genggam 9 buah. 5 buah tabung gas LPG, serta peralatan elektronik lainnya. Koroy mengakui sudah 4 kali mencuri di lokasi yang berbeda-beda. Modusnya, pelaku berpura-pura sebagai pemulung. Sambil berkeliling menggunakan becaknya mencari barang bekas, begitu melihat rumah dalam keadaan kosong, pelaku langsung mencongkel pintu dengan menggunakan obeng yang selalu dibawanya. Saya akan pergi dengan sebuah becak keliling kampung dengan 1 buah karung. Saya akan untuk mencari barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti besi-besi tua, kardus ataupun lain-lainnya, barang-barang loak
Kemudian di saat ditemukan rumah yang tidak ada penghuni, di saat itulah pelaku melakukan aksinya. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan mencari barang bukti lainnya. Untuk sementara, Koroy dititipkan di Mapolres Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Jalan menuju kolam renang Ulu Ayia di Kelurahan Ayia Dingin, Kecamatan Kota Tangah, pinggiran Kota Padang, masih berupa jalan tanah dan berbatu-batu. Kolam renang ini terletak sekitar 17 km dari pusat Kota Padang. Kolam renang selalu ramai dikunjungi warga. Namun, untuk bisa ke tempat pemandian, pengunjung harus melewati jalan yang cukup jauh. Selain itu, menjelang tiba di lokasi pemandian, kondisi jalan juga belum diaspal sepanjang 700 meter. Meski demikian, tempat ini menjadi incaran warga pinggiran Kota Padang karena biaya masuknya sangat murah, hanya Rp5.000 per orang. Tak hanya itu, air yang digunakan merupakan air yang mengalir dari gunung. Ada 3 kolam renang tersedia di sini. 1 untuk orang dewasa, 2 kolam lagi untuk anak-anak. Bahkan ada juga wahana luncuran untuk anak-anak yang mengarah ke kolam renang. Tentu saja ini membuat anak-anak sangat gembira. Di sisi kiri dan kanan kolam, tersedia tempat duduk dan beristirahat bagi pengunjung yang tidak berenang. Kolam renang ini baru beroperasi lebih kurang 2 tahun. Sarana dan prasarana pendukung untuk kolam renang masih belum memadai. Meski demikian, pengunjung tetap senang karena suasananya yang sejuk dan asri. Jalannya rusak. Gimana orang mau ke sini aksesnya nggak bagus jalannya. Kira-kira berapa meter itu? Sampai ke apa aja, sampai ke air salah aja. 700 meter. Ya, harapan saya diperbaiki jalannya. Biar akses ke sini mudah. Pernah. Tapi belum ada responnya. Pernah ke sini tapi cuma janji aja. Sampai sekarang belum ada perbaikannya. Tempat pemandian Ulu Ayia ini bagus untuk anak kita karena airnya jernih dari sungai langsung. Terus sehat juga untuk kulit-kulit anak. Kemudian biayanya juga murah. Tapi di sini ada aksesnya yang agak jauh dan jalannya ada sedikit buruk. Harapannya akses dan transportasi ke Ulu Ayia ini lebih baik lagi untuk selanjutnya. Dan sarana dan prasarananya lebih ditingkatkan lagi. Pengunjung pemandian Ulu Ayia berharap pemerintah Kota Padang memperbaiki jalan yang rusak agar akses jalan menjadi lancar. Sebab selain tempat lokasi wisata, juga ada puluhan warga sekitar yang sehari-hari menggunakan jalan rusak itu untuk membawa hasil ladangnya ke pasar Tanjung Aur. Robi Ham melaporkan dari Padang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.